Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Selamat datang di Radio Mencekam, tempat di mana kisah tak terlihat menjadi nyata, dan suara malam membawa rahasia yang tak terucap. Ingatlah, seberapa besar pun rasa takut yang menyelimuti, jangan pernah biarkan imanmu padam. Karena gelapnya malam bukan tanda akhir, tapi ujian untuk melihat siapa yang tetap berpegang pada cahaya. Siapkan hati, tenangkan napasmu. Karena cerita malam ini mungkin saja lebih dekat dari yang kau kira. Hujan deras membasahi jalanan sempit di kawasan Pengasinan, Bekasi. Air menggenang di depan kontrakan petak milik pasangan muda, Rudi dan Wulan, menimbulkan bau selokan yang menyengat. Dari dalam, terdengar suara kipas angin tua yang berdecit pelan, beradu dengan tangisan anak kecil yang belum berhenti sejak sore. Rudi duduk di kursi plastik menatap kosong tumpukan tagihan di depannya. Sudah hampir 2 bulan ia kehilangan pekerjaan. Pabrik tempatnya bekerja sebagai operator mesin di Cikarang mendadak tutup, meninggalkan ratusan karyawan tanpa pesangon. Gajinya yang terakhir sudah habis untuk bayar kontrakan dan utang di warung sebelah. Kini yang tersisa hanyalah nasi sisa kemarin dan sebotol air putih di dispenser yang nyaris kosong. "Mas, si anak minta susu," ucap Wulan pelan dari kamar. Suaranya lemah, nyaris tak berdaya. Rudi hanya bisa menunduk, menggenggam rambutnya dengan frustasi. "Aku tahu, Lan. Tapi uangnya udah nggak ada," jawabnya getir. Suasana hening sejenak, hanya terdengar tetesan air dari atap bocor. Di luar, suara motor dan bajaj sesekali melintas, membawa aroma asap bensin yang khas. Rudi menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu jalan yang berpendar samar di balik hujan. Dia teringat masa-masa ketika gajinya cukup untuk makan, bahkan sesekali bisa membelikan Wulan gorengan kesukaannya di malam hari. Kini jangankan gorengan, untuk beras pun mereka harus berhutang. Sore tadi pemilik kontrakan datang menagih. Wajahnya masam, suaranya keras. "Kalau akhir bulan belum bayar, saya kunci aja nih pintu. Banyak yang mau ngontrak di sini, Mas," ancamnya sebelum pergi. Rudi hanya bisa diam, menunduk malu di hadapan istrinya. Malam itu, rasa putus asa mulai tumbuh di dadanya. Dia berjalan keluar kontrakan, mencari udara segar. Meski yang ada hanyalah bau got dan suara anjing menggonggong di kejauhan. Langkahnya membawanya ke warung kopi pinggir jalan, tempat biasa para warga berkumpul saat malam. Warung itu sederhana, beratap terpal biru dengan kursi panjang dari kayu bekas. Di sana beberapa pria paruh baya sedang bermain gaplek sambil bercanda, tertawa keras seolah dunia tak punya beban. Rudi memesan kopi sachet, duduk di sudut. Tangannya menggigil, entah karena dingin atau putus asa. "Wah, muka lu kayak orang abis dikubur tagihan di..." Canda seorang lelaki tua di ujung meja. Namanya Pak Damar, pelanggan tetap di warung itu. Ia dikenal aneh, sering bicara soal hal-hal mistis dan punya tatapan mata yang tajam, seperti menyimpan sesuatu di balik senyumnya. Rudi hanya tersenyum kecut. "Iya, Pak, udah 2 bulan nganggur, kayak nggak ada jalan keluar." Pak Damar menghisap rokok kreteknya pelan. Asapnya menari di udara. Lalu ia berkata dengan suara rendah nyaris berbisik, "Kalau jalan normal mentok, kadang manusia harus nyoba jalan yang nggak biasa." Rudi mengerutkan dahi. "Maksud Bapak?" Pak Damar menatap ke arah rawa gelap di seberang jalan. Rawa itu dulu bekas lahan pabrik tua yang terbakar. Sekarang hanya ditumbuhi alang-alang tinggi dan pepohonan bambu yang berdesir setiap kali angin malam lewat. "Kau tahu rawa belakang pabrik itu?" tanya Pak Damar. "Tahu, tapi katanya angker. Banyak yang lihat perempuan rambut panjang di sana," jawab Rudi sambil tersenyum kaku. Pak Damar tertawa pelan. "Angker memang, tapi di sanalah tempat orang-orang putus asa mencari peruntungan. Kalau kau berani, ada ritual yang bisa bantu kau keluar dari susah. Tapi butuh nyali, bukan sekadar niat." Rudi menelan ludah, antara takut dan penasaran. "Apa maksudnya ritual, Pak?" Pak Damar menatapnya lekat-lekat. "Pesugihan, Di, tapi bukan pesugihan biasa. Yang ini dijaga oleh penunggu rawa. Perempuan yang sudah mati karena dikhianati, katanya. Kuntilanak yang haus janji manusia. Yudawu bisa bantu kau dapat uang, asal kau tahu cara hormati perjanjiannya." Rudi tertawa gugup, mencoba menepis rasa ngeri. "Ah, Bapak ini bercanda ya? Mana ada hal kayak gitu?"
Pak Damar tidak tertawa. Jadi hanya menatap ke arah hujan di luar. Lalu berkata pelan, "Aku juga dulu bilang begitu. Sampai aku lihat sendiri uang datang ke tangan orang-orang yang dulu kelaparan. Rudi tak bisa tidur malam itu." Kata-kata Pak Damar terus terngiang di kepalanya. Pesugihan, kuntilanak, rawa belakang pabrik. Jawi menatap langit-langit kontrakan yang bocor. Dalam pikirannya muncul bayangan. Apa jadinya jika benar ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dia bisa lunasi utang, beli susu untuk anaknya, bahkan buka usaha kecil. Namun di balik keinginannya, ada suara lain di benaknya. Halus menggoda seolah bukan dari dirinya sendiri. "Kalau cuma perlu 1 malam, kenapa tidak? Bukankah keluargamu butuh makan?" Suara itu muncul makin sering setiap kali ia menatap wajah Wulan yang lemah. Atau mendengar batuk anaknya di tengah malam. Seolah ada bisikan lembut yang mendorongnya untuk mengambil langkah yang tak seharusnya. Pagi harinya Rudi memutuskan pergi mencari kerja ke kawasan industri lagi. Tapi hasilnya nihil. Semua perusahaan menolak karena rekrutmen masih tutup. Ia berjalan kaki pulang di bawah terik matahari. Tubuhnya lelah, pikirannya kalut. Saat melewati jembatan kecil dekat rawa yang disebut Pak Damar, ia berhenti. Airnya hitam pekat berbau busuk dengan kabut tipis menggantung di permukaan. Angin bertiup pelan membawa suara samar, seperti tawa perempuan dari kejauhan. Rudi terpaku merinding namun tak bisa menjauh. Dia merasa seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam rawa itu. Suara itu terdengar lembut tapi menggigit. "Aku bisa bantu kamu, Rudi." Rudi terlonjak. Jolo menoleh ke kiri dan kanan tapi tak ada siapa-siapa. Tubuhnya dingin seketika. Dia berlari pulang, napas tersengal. Tapi sepanjang jalan suara itu terus mengikuti. Berbisik di telinganya, di sela-sela bunyi deru motor dan angin. Malamnya ia kembali duduk di warung kopi. Pak Damar sudah di sana, seolah menunggunya. "Sudah pikirkan?" Tanya pria tua itu tanpa menoleh. Rudi menatap cangkir kopinya. Lama sekali sebelum akhirnya menjawab, "Kalau aku mau." "Harus bagaimana caranya?" Pak Damar tersenyum tipis. "Datang saja ke rawa itu besok malam. Bawa dupa, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam. Tapi ingat jangan menatap matanya kalau ia datang." Rudi hanya diam. Hatinya berkecamuk antara takut dan harapan. Ia tahu keputusan itu bisa menghancurkannya. Tapi malam itu, dalam kepalanya hanya ada satu hal. Uang 10 juta per hari. Dan di luar sana, rawa Bekasi yang kelam seolah sedang menunggu kedatangannya. Di kejauhan, angin membawa suara tawa lirih perempuan. Terdengar jelas di antara suara hujan yang baru turun lagi. Anda bilang, hari berganti malam dan Bekasi kembali diguyur hujan. Seolah langit sendiri turut menangis atas nasib Rudi yang makin terpuruk. Kontrakan kecil itu kini dipenuhi aroma lembab dan suara tetesan air dari genting bocor. Wulan tertidur di samping anak mereka yang demam tinggi. Sementara Rudi duduk di ruang depan, memandangi uang 2 lembar yang tersisa di dompetnya. Johnny mencoba menghitung berapa lama uang itu bisa bertahan. 2 hari paling lama. Setelah itu, Gewedex tahu. Di luar suara jangkrik bercampur dengan deru kendaraan dari jalan besar. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali pada ucapan Pak Damar malam sebelumnya. Pesugihan, kuntilanak, uang 10 juta per hari. Kata-kata itu menari di pikirannya seperti mantra yang tak bisa dihapus. Dia tahu itu gila. Tapi kegilaan terasa masuk akal ketika perut lapar. Dan tangisan anak terus memecah malam. Menjelang tengah malam, ketika Wulan sudah benar-benar tertidur, Rudi keluar diam-diam. Ia berjalan menuju warung kopi tempat biasanya ia bertemu Pak Damar. Warung itu sudah tutup, hanya sisa aroma kopi yang masih melekat di udara. Namun di bawah pohon beringin besar di seberang jalan, tampak seseorang berdiri. Bayangan tinggi dengan jas hujan hitam yang basah kuyup. Rudi mengenal sosok itu dari jauh. "Pak Damar?" panggilnya pelan. Pria tua itu menoleh perlahan. Wajahnya tampak pucat diterangi lampu jalan. Matanya sayu namun tajam seperti pisau. "Sudah siap?" tanyanya datar. Rudi menelan ludah. "Saya masih ragu, Pak. Saya cuma pengen cari kerja, bukan cari celaka." Pak Damar tersenyum, tapi senyum itu tidak hangat. "Kalau cari kerja, kau sudah melakukannya berbulan-bulan, kan? Tapi hasilnya apa?" Rudi menunduk. Dia tak bisa menjawab. Pak Damar melangkah lebih dekat. Suaranya berubah pelan, namun menusuk. "Dunia ini tidak adil, Di. Yang kerja keras malah susah, yang curang malah kaya. Tapi ada jalan lain. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh."
Ia menatap langit mendung, lalu menambahkan, "Ritual ini bukan buat orang tamak, tapi buat yang benar-benar terdesak. Dan aku tahu kau termasuk orang itu." Rudy merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, semacam rasa iba pada diri sendiri yang perlahan berubah menjadi keberanian. "Kalau aku mau, apa yang harus kulakukan?" tanyanya akhirnya. Pak Damar mengeluarkan sebatang rokok kretek, menyalakannya lalu berkata, "Besok malam, datang ke rawa belakang pabrik jam 12. Bawa dupa, bunga 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan seekor ayam hitam. Letakkan di atas tanah dekat pohon bambu besar. Nanti akan ada yang datang menemuimu." Rudy bergidik. "Yang datang itu siapa?" Pak Damar menatap lurus ke matanya. "Perempuan yang mati di rawa itu. Orang-orang memanggilnya Nyi Kinasi. Dulu ia dijebak kekasihnya sendiri. Dibunuh, lalu dibuang ke sana. Arwahnya tak tenang, tapi ia suka membantu orang yang mau berjanji. Katanya siapapun yang berani memanggilnya dan memberi persembahan, bakal dibalas dengan kekayaan tanpa batas." Rudy terdiam lama, antara takut, penasaran, dan rasa putus asa yang menggerogoti pikirannya. "Kalau gagal?" tanyanya akhirnya. Pak Damar menatap ke arah gelap rawa yang jauh di belakang mereka. "Kalau gagal, ya, dia akan mengambil sesuatu darimu. Bisa nyawa, bisa jiwa orang yang kau sayangi. Tapi kalau berhasil, hidupmu berubah total." Malam itu, Rudy pulang dengan kepala penuh bisikan aneh. Ia berusaha tidur, tapi matanya tak mau terpejam. Di setiap detik keheningan ia merasa ada yang mengawasinya. Kadang dari jendela, kadang dari sudut kamar. Suara lembut perempuan terdengar samar, seperti hembusan angin yang membawa kata-kata, "Aku tahu kau butuh uang, Rudy. Aku bisa bantu, tapi kau harus berani memanggilku." Ia menutup telinga, tapi suara itu justru makin jelas. Tubuhnya gemetar. Hawa dingin menyelimuti kamar, meski jendela tertutup rapat. Ketika ia menoleh ke arah istrinya, Wulan tidur nyenyak, namun wajahnya tampak pucat. Bibirnya berbisik dalam tidur, seolah ikut mendengar suara yang sama. "Jangan panggil dia, jangan." Pagi datang membawa kabut tebal. Rudy tampak letih, matanya merah karena tidak tidur. Tapi entah mengapa, di dalam hatinya muncul keyakinan aneh. Dia merisi seperti sudah setengah jalan menuju keputusan besar. Saat ia membuka pintu kontrakan, seekor ayam hitam tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Bulunya basah oleh embun, matanya menatap lurus ke arah Rudy. Ia menatap hewan itu lama. Ayam itu diam, seolah tahu sedang ditunggu. Rudy berbisik, "Kau datang sendiri ya? Apa ini tandanya aku memang harus..." Ia tak berani melanjutkan kalimat itu. Hiri senung i sersi sibu agar pikirannya tak terus berkelana. James coba melamar kerja ke toko bangunan tapi ditolak. Ketika ia berjalan pulang sore hari, matanya tertuju pada papan reklame besar, bertuliskan lowongan sudah penuh. Di bawahnya, tampak genangan air rawa yang memantulkan langit mendung. Dalam pantulan itu, sekilas ia melihat wajah seorang perempuan, berambut panjang yang tersenyum kepadanya. Ia tersentak dan menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi di dadanya, rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Rasa ingin tahu. Malam pun datang. Wulan menatap suaminya dengan khawatir. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini aneh? Sering melamun, sering keluar malam." Rudy menggeleng, pura-pura tenang. "Enggak apa-apa, cuma cari kerja kok." Wulan menatapnya tajam. "Aku tahu kamu bohong." "Mas, jangan sampai kamu ngelakuin hal yang enggak tidak." Rudy terdiam, lalu memeluk istrinya. "Aku cuma pengen kita bisa makan besok. Itu aja." Setelah Wulan tertidur, Rudy keluar lagi. Udara malam terasa berat, langit tanpa bintang. Dia membawa plastik berisi dupa, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan ayam hitam yang tadi pagi entah dari mana datangnya. Di dalam hati, ia berusaha menenangkan diri. Tapi langkah kakinya justru terasa ringan, seperti sudah diarahkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di ujung gang, Pak Damar sudah menunggu dengan payung hitam. "Bagus," katanya singkat. "Kau sudah siap." Rudy menatap ke arah gelap rawa di kejauhan. "Kenapa harus aku, Pak? Kenapa enggak orang lain?" Pak Damar menatapnya sambil tersenyum samar. "Karena kau yang dipanggil." Rudy ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengikuti langkah Pak Damar menuju arah rawa. Hujan rintik-rintik turun, dan setiap tetes air terasa seperti menuntun ke satu arah, ke tempat yang selama ini dihindari semua orang Bekasi. Rawa itu tampak hitam, sunyi, dan dalam kegelapannya seolah berdenyut pelan.
menunggu kedatangan tamu yang telah ditakdirkan. Di balik suara hujan, samar terdengar tawa perempuan menggema, lembut tapi menakutkan. Dan Rudi tahu malam itu tidak ada jalan untuk kembali. Anda bilang. Malam itu jam menunjukkan pukul 11:45. Udara terasa berat, seperti menekan dada setiap kali Rudi menarik napas. Langit Bekasi tampak muram, awan hitam menggulung, dan suara petir sesekali menyambar dari kejauhan. Rudi berjalan di belakang Pak Damar, menyusuri jalan tanah yang becek menuju rawa, di belakang pabrik tua yang terbakar bertahun-tahun lalu. Bau anyir lumpur bercampur dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Di kejauhan, suara serangga malam terdengar tak beraturan, seolah ikut gelisah menyambut sesuatu yang akan datang. Rudi menggenggam erat kantong plastik yang berisi dupa, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan seekor ayam hitam yang gelisah di dalam karung. "Pak, ini beneran nggak apa-apa?" tanya Rudi dengan suara serak. Pak Damar tidak menoleh. "Jangan banyak tanya. Malam ini kau datang bukan untuk ragu. Kau datang untuk berjanji." Mereka berhenti di depan pohon bambu besar di tepi rawa. Di sana, angin berdesir kencang, membuat daun-daun bambu beradu menghasilkan suara seperti bisikan manusia. Rudi memandangi sekitar. Tak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin membuat tengkuknya meremang. Pak Damar mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebilah pisau kecil berkarat dan sebatang lilin merah. Dia menyalakan lilin itu, lalu menyerahkan dupa kepada Rudi. "Letakkan semua sesajen di tanah, lalu bakar dupanya. Setelah itu, diam. Jangan bicara, jangan menatap apapun yang muncul." Rudi mengikuti instruksi dengan gemetar. Ia menaruh bunga 7 rupa di atas tanah berlumpur, memecahkan telur ayam kampung di atasnya, dan meletakkan ayam hitam di tengahnya. Hewan itu berkokok pelan, lalu tiba-tiba diam, seolah tahu apa yang akan terjadi. Pak Damar menutup matanya, mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti Rudi. Suaranya rendah, berat, dan semakin lama semakin cepat. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah rawa, membuat air beriak keras. Rudi menunduk, kedua tangannya gemetar hebat. Dari balik kabut yang menutupi permukaan air, terdengar suara lembut seorang perempuan. "Siapa yang panggilku malam ini?" Suara itu tidak seperti manusia. Lembut tapi mematikan, seperti bisikan yang bisa menusuk ke dalam kepala. Rudi menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas, langsung di dalam pikirannya. Pak Damar menjawab dengan nada hormat, "Hamba membawa orang yang ingin membuat perjanjian. Ia bernama Rudi." Rudi ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya dari ujung kaki sampai kepala. Lalu dari arah rawa muncul sesuatu. Kabut tebal menggumpal, membentuk sosok samar seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih lusuh, dan kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang lama terendam air. Ia melayang perlahan ke arah mereka. Setiap langkah yang tidak menyentuh tanah menimbulkan suara seperti air menetes. Ketika jaraknya hanya beberapa meter, aroma bunga Kamboja menyeruak kuat. Rudi menunduk dalam ketakutan. Pak Damar berbisik, "Jangan lihat matanya." Sosok itu berhenti di depan sesajen. Ia menatap ayam hitam yang meringkuk di tanah, lalu berkata pelan, "Siapa yang berani memanggilku dengan darah dan harum bunga ini?" Rudi membuka mulutnya, tapi suaranya serak. Saya menyih." Sosok itu mendekat sedikit, rambutnya tergerai hingga hampir menyentuh tanah. "Apa yang kau inginkan?" "Yuang nih, rezeki. Supaya keluarga saya bisa hidup," jawab Rudi gemetar. Kuntilanak itu diam lama, lalu mengeluarkan suara tawa pelan yang menggema di seluruh rawa. Tawa itu tidak seperti manusia. Terdengar lembut di telinga, tapi terasa menggigit di tulang. Banyak yang datang padaku untuk hal itu, tapi sedikit yang siap menanggung akibatnya. "Apa kau siap?" Rudi ragu, tapi bayangan wajah anak dan istrinya yang kelaparan muncul di benaknya. Ia mengangguk, "Saya siap." Sosok itu mendekat hingga hanya sejengkal dari wajah Rudi. Dari sela rambut panjangnya, tampak mata hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya pucat, tersenyum dengan deretan gigi tajam. John Lemeng angkat tangan, jari-jarinya panjang dan hitam seperti arang. "Maka dengarkan, 3 malam pertama kau akan bermimpi tentangku. Jangan lari, biarkan aku datang. Setelah itu uang akan mengalir. Tapi setiap 7 hari darah harus kembali ke tanah ini." Rudi tertegun. "Maksudnya, darah siapa nih?
Kuntilanak itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu meniup lilin merah hingga padam seketika. Semua menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, Rudi mendengar suara ayam hitam berkokok keras, lalu diam. Setelah itu, suara air beriak, seperti sesuatu tenggelam kembali ke dasar rawa. Rudi merasakan kepalanya pusing luar biasa. Matanya berkunang-kunang. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, tubuhnya ambruk ke tanah. Ia terbangun pagi hari dengan tubuh kotor penuh lumpur. Matahari sudah tinggi, dan suara burung-burung terdengar nyaring di kejauhan. Di sampingnya, Pak Damar duduk sambil merokok. Tenang seolah tak terjadi apa-apa. Sudah selesai, kata pria tua itu tanpa menoleh. Rudi mengerjap, mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Tapi yang tersisa hanya kilasan kabut, tawa perempuan, dan aroma bunga Kamboja yang masih samar tercium di udara. Pak benar semuanya cuma mimpi? Tanyanya pelan. Pak Damar tertawa pendek. Kalau mimpi kenapa kau masih hidup? Rudi melihat sekeliling. Sesajen yang ia letakkan semalam sudah hilang. Hanya tersisa bekas arang dupa dan bulu ayam hitam yang berserakan. Air rawa tampak tenang, tapi di permukaannya sesekali muncul gelembung kecil. Mereka berjalan pulang dalam diam. Demi seinjang jalan, Rudi merasa seperti ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin itu tidak hilang. Saat tiba di kontrakan, Wulan terkejut melihat suaminya datang dengan baju penuh lumpur. Mas, kamu dari mana? Astagfirullah. Kenapa bajumu kotor gini? Rudi hanya menjawab singkat. Jatuh di jalan, Lan, gak usah khawatir. Ia masuk ke kamar mandi dan menatap dirinya di cermin. Ada bekas goresan panjang di lehernya, seperti kuku yang menyeret kulit. Ia memegangnya perlahan, dan tiba-tiba aroma bunga Kamboja menyeruak dari balik pundaknya. Dalam pantulan cermin, di belakangnya tampak sosok samar perempuan berambut panjang, berdiri diam dengan kepala sedikit miring. Tapi ketika ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Sejak saat itu Rudi tahu, perjanjiannya telah dimulai. Dan sesuatu dari rawa itu telah ikut pulang bersamanya. Anda bilang, 3 hari setelah malam ritual di rawa itu, hidup Rudi berubah dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika manapun. Pagi itu ia terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal seolah baru melewati perjalanan jauh. Wulan masih tertidur di samping anak mereka, yang kini demamnya mulai turun. Udara kamar terasa dingin, padahal matahari sudah naik tinggi. Di meja, ada amplop coklat tebal yang tidak ia ingat pernah menaruhnya di sana. Rudi mengambilnya dengan tangan gemetar. Amplop itu berat, dan ketika dibuka matanya terbelalak. Isinya tumpukan uang 100 ribuan, rapi, bersih, dan baru. Dia menghitung pelan, hampir tidak percaya. Jumlahnya tepat 10 juta rupiah. Wulan yang baru bangun menatapnya bingung. Mas, uang dari mana? Rudi menatap istrinya, lidahnya keluh. Ia ingin bilang rejeki, tapi dalam hatinya ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Akhirnya ia hanya menjawab, ada orang titip lewat warung, katanya buat aku. Mungkin teman lama. Wulan tidak percaya sepenuhnya, tapi wajahnya lega. Alhamdulillah, Mas. Bisa buat bayar kontrakan, beli susu sama obat anak. Hari itu mereka pergi ke warung, membayar utang, membeli makanan, bahkan sempat makan bakso. Hal yang sudah sebulan tidak mereka lakukan. Wulan tertawa lagi, anaknya juga mulai ceria. Tapi di balik senyum itu, Rudi merasa dadanya sesak. Setiap kali ia menggenggam uang itu, aroma bunga Kamboja samar muncul entah dari mana. Malamnya ketika semua tertidur, Rudi duduk sendirian di ruang depan. Dia menatap amplop uang yang kini tinggal setengah, mencoba memahami dari mana asalnya. Di luar angin bertiup pelan. Tiba-tiba suara lembut perempuan terdengar dari arah dapur. Kau sudah menerima hadiah pertamaku. Rudi terlonjak. Dewi berdiri menatap ke arah suara itu. Dapur gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang menembus jendela. Tapi di sudut ruangan tampak bayangan seseorang. Rambut panjang terurai, gaun putih kusam, kulitnya pucat seperti kertas. Rudi mundur perlahan. Nih, itu Nyi Kinasih ya. Sosok itu tersenyum. Kau sudah menepati panggilan, maka aku menepati janji. Rezeki akan datang setiap hari. Tapi ingat, setiap 7 hari engkau harus memberi kembali, agar darah tetap hangat di tanah. Rudi menelan ludah. Saya belum mengerti maksudnya. Memberi apa? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil lalu menghilang seperti asap. Aroma bunga Kamboja tertinggal lama di udara.
Hari berikutnya, uang kembali muncul. Kali ini di bawah bantal. Jumlahnya tetap 10 juta. Lalu esoknya muncul lagi di lemari pakaian. Begitu seterusnya. Rudy tak lagi bisa menyangkal. Pesugihan itu benar-benar bekerja. Namun bersamaan dengan datangnya uang, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam suara tawa perempuan terdengar dari atap rumah. Kadang terdengar langkah kaki di dapur padahal semua pintu terkunci. Wulan mulai curiga. Pas kamu sembunyiin sesuatu ya? Rumah ini akhir-akhir ini aneh. Bau bunga melulu padahal kita nggak punya bunga. Rudy berusaha menenangkan. Mungkin dari tetangga. Udah, jangan dipikirin. Tapi matanya tak bisa menatap langsung istrinya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Rudy terbangun karena mendengar suara anaknya menangis. Ia bangkit, berjalan ke kamar kecil. Tapi begitu membuka pintu, tangis itu berhenti mendadak. Di kamar anaknya tidur tenang, tapi di ujung kasur tampak seseorang duduk membelakanginya. Rambut panjang menjuntai sampai lantai. Baunya bergerak pelan seolah sedang menimang bayi. Rudy terpaku, tubuhnya kaku. Dia berusaha memanggil nama istrinya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu kemudian berbalik perlahan. Wajahnya penuh luka. Bibirnya robek lebar hingga ke pipi, namun senyumnya lembut seperti ibu yang bahagia. Tenang, Rudy. Aku cuma ingin melihat anakmu tidur. Rudy mundur dengan napas tersengal. Seketika semua lampu padam, gelap total. Dia berlari ke kamar, memeluk Wulan dan anaknya tanpa berkata apa-apa sampai pagi tiba. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rudy tiba-tiba mendapat tawaran kerja dari seseorang yang tak dikenalnya melalui pesan WhatsApp. Dia diminta mengelola toko online, dan gajinya jauh di atas rata-rata. Setiap kali ia merasa bingung, keajaiban datang begitu saja. Pesanan banyak, rekeningnya terus bertambah. Namun setiap kali saldo masuk ada hal janggal. Jumlahnya selalu kelipatan 10 juta. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Wulan mulai curiga. Mas, aku seneng kita bisa makan enak sekarang, tapi aku takut. Semua ini kayak nggak wajar. Rudy berusaha menenangkan meski hatinya sendiri dikepung rasa bersalah. Udahlah Lan, mungkin ini ganti nasib. Doa kita dikabulin. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bukan doa yang menjawab kesulitannya, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya, Yugespi Sigarawa itu. Kabut tebal menyelimuti tubuhnya. Dan dari arah air muncul sosok Nyi Kinasih, berjalan perlahan. Tangannya berlumuran darah, tapi senyumnya menenangkan. Waktumu sebentar lagi, Rudy. 7 hari hampir tiba. Sudahkah engkau siapkan darah untukku? Ia terbangun dengan napas memburu. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Di tangannya, ada noda merah seperti bekas darah segar. Dia mengusapnya panik, tapi noda itu tak hilang sampai matahari terbit. Hari ke-7 datang. Sejak pagi, Wulan merasa gelisah. Dia bermimpi buruk. Seorang perempuan datang ke rumah, berdiri di depan pintu sambil membawa ayam hitam. Perempuan itu tersenyum dan berkata, "Utang harus dibayar." Wulan menceritakan mimpi itu pada Rudy, tapi suaminya hanya diam. Sepanjang hari ia duduk di teras dengan wajah muram. Uang di tangannya terasa dingin seperti es. Setiap kali ia menatap amplop itu, telinganya seperti mendengar bisikan. Malam ini waktunya, Dera harus kembali ke tanah. Menjelang maghrib, seekor kucing hitam tiba-tiba mati di depan rumah mereka. Tak ada luka, tapi matanya melotot, lidah terjulur. Rudy menatapnya lama, lalu menguburkannya diam-diam di belakang rumah. Namun setelah tanah ditutup, ia melihat sesuatu. Dari sela-sela tanah itu mengalir darah segar. Banyak sekali, seolah berasal dari tubuh manusia. Ia jatuh terduduk, wajahnya pucat. Wulan menghampiri, panik. "Mas, kenapa kamu?" Rudy hanya bisa berbisik, "Lan, aku kayaknya udah salah jalan." Malam itu, suara tawa perempuan kembali terdengar di atap, lebih keras dari sebelumnya. Bunga Kamboja yang tidak pernah mereka tanam tiba-tiba bermekaran di halaman. Dan dari dalam rumah, bau darah perlahan muncul, menandai bahwa harga dari kekayaan itu baru saja mulai ditagih. Anda bilang. Sejak malam kemunculan bunga Kamboja di halaman, rumah Rudy tidak pernah lagi terasa sama. Suasana yang dulu hangat berubah menjadi dingin dan berat. Setiap kali matahari tenggelam, hawa di dalam rumah seperti tertahan. Seolah udara menolak bergerak. Wulan mulai sering berdoa keras-keras sebelum tidur. Tapi bahkan ayat suci pun tak lagi menenangkan hatinya. Pagi itu ketika ia membuka jendela, Wulan menjerit kecil. Di halaman di antara bunga Kamboja yang baru mekar,
Ada seekor ayam hitam tergantung di pohon mangga. Lehernya terjerat tali rafia merah. Matanya masih terbuka, dan darah menetes sedikit demi sedikit ke tanah. Rudy keluar tergesa, wajahnya pucat begitu melihat pemandangan itu. "Mais, siapa yang bisa ngelakuin ini?" tanya Wulan ketakutan. Rudy hanya menggeleng. Dia tahu jawaban itu, tapi lidahnya keluh untuk mengucapkannya. Dia membawa bangkai ayam itu ke belakang rumah, menguburnya tanpa sepatah kata. Namun saat tanah terakhir ia timbun, dari dalam lubang terdengar suara lirih perempuan, tertawa pelan. Ia membeku di tempat, lalu cepat-cepat menutup lubang itu sepenuhnya. Sejak hari itu keanehan semakin sering muncul. Piring-piring di dapur pecah tanpa sebab. Bau darah sering muncul di kamar meskipun lantainya sudah dipel dengan air doa. Dan setiap malam, suara perempuan tertawa itu terdengar semakin dekat. Dari atap, kemudian dari dalam dinding, lalu akhirnya seperti berbisik di telinganya sendiri. Suatu malam sekitar pukul 2, Wulan terbangun karena mendengar langkah kaki di dapur. Ia mengira Rudy sedang mencari air. Tapi ketika memanggil, tidak ada jawaban. Ia berjalan pelan ke dapur, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir. Rudy berdiri di depan meja, tubuhnya kaku. Di hadapannya ada mangkuk besar berisi air merah gelap. Kedua tangannya penuh darah, dan di dalam air itu terlihat kepala ayam yang baru disembelih. Rudy menatap mangkuk itu tanpa ekspresi. Bibirnya bergerak pelan seperti membaca sesuatu. "Mas!" teriak Wulan sambil berlari mendekat. Rudy tersentak menatap istrinya dengan mata kosong. Aku nggak tahu kenapa, Lan. Tadi pas aku bangun, tangan ini udah begini. Aku kayak disuruh." Wulan menatap suaminya ketakutan. "Mas, kamu ngomong apa sih?" "Disuruh siapa?" Rudy tidak menjawab. Dari luar jendela suara angin berdesir, lalu terdengar suara tawa perempuan. Kali ini lebih jelas, menggema seperti berasal dari dalam rumah. Sejak kejadian itu, Wulan tak lagi bisa tidur nyenyak. Dia mulai mencium bau busuk yang tidak bisa ditemukan sumbernya. Kadang dari kamar, kadang dari lemari. Anak mereka pun mulai sering menangis tanpa alasan, menatap ke arah langit-langit sambil menunjuk-nunjuk sesuatu yang tidak terlihat. "Ibu, tante rambut panjang itu main di situ," katanya polos. Rudy semakin tertekan. Setiap pagi, uang 10 juta itu tetap muncul. Tapi sekarang disertai noda darah di ujung amplopnya. Cuma coba menolak, membuangnya, membakarnya, bahkan memberikannya ke masjid. Tapi anehnya uang itu selalu kembali. Kadang di bawah bantal, kadang di meja makan, kadang muncul begitu saja di saku celananya. Sampai suatu malam Wulan bermimpi aneh. Ia berada di rawa tempat Rudy melakukan ritual. Kabut tebal menyelimuti tubuhnya. Dan dari tengah air muncul sosok perempuan, bergaun putih panjang. Wajahnya setengah hancur tapi tersenyum lembut. "Kau hidup dari darahku," bisiknya. "Suamimu telah berjanji dan waktunya hampir tiba." Wulan terbangun sambil menjerit. Rudy yang panik memeluknya, tapi Wulan mendorongnya menjauh. "Mas, kamu ngelakuin apa sebenarnya?" Rudy diam lama sebelum akhirnya berkata lirih. "Aku cuman pengen kita nggak miskin lagi, Lan. Aku disuruh ritual cuman itu. Aku kira cuma simbolis. Aku nggak tahu bakal kayak gini." "Simbolis?" Wulan menangis. "Sekarang kita hidup dari apa, Mas? Dari darah? Dari arwah? Kamu sadar nggak? Ini bukan rejeki, ini kutukan." Rudy menunduk. Ia tahu istrinya benar, tapi bagaimana ia bisa berhenti? Nyi Kinasi telah menuntut darah setiap 7 hari. Ia tahu jika berhenti, bukan hanya uang yang lenyap, tapi juga nyawanya dan keluarganya. Hari ke-7 datang lagi. Pagi-pagi sekali Rudy mendengar ayam berkokok aneh. Suaranya seperti tercekik. Ketika keluar rumah, ia menemukan 5 ekor ayam mati berjejer di depan pintu. Seperti dipersembahkan, di dinding ada tulisan merah yang entah kapan muncul. Darah sudah kuambil tapi jiwa belum. Rudy hampir pingsan. Dewi mencuci dinding itu sampai bersih, tapi bekas merahnya tetap membekas samar. Wulan tidak berani lagi keluar rumah. Anak mereka mulai sakit-sakitan. Tubuhnya dingin meski tidak demam. Malamnya Rudy memutuskan tidur di ruang tamu. Ia mencoba membaca doa, tapi rasa kantuk datang tiba-tiba. Dalam tidurnya ia bermimpi lagi. Kali ini lebih nyata. Ia duduk di tepi rawa. Dan dari dalam air muncul banyak tangan putih pucat menarik-narik kakinya. Lalu dari tengah air muncul wajah Nyi Kinasi tersenyum menakutkan. "Waktumu tiba, Rudy. Kau sudah menikmati 7 hari pertama. Kini bayarlah dengan darah manusia.
Ia berteriak tapi suaranya tidak keluar. Saat terbangun, tubuhnya penuh lumpur, dan di tangannya ada pisau dapur berlumuran darah. Panik ia mencari Wulan dan anaknya. Mereka berdua tertidur pulas, tidak terluka. Tapi di depan rumah, seekor kambing tetangga ditemukan mati dengan leher teriris rapi. Berita itu menyebar cepat. Warga mulai berbisik-bisik menuduh Rudi melakukan hal aneh. 1-2 orang pernah melihatnya berjalan malam-malam sambil membawa sesajen. Hari demi hari tekanan semakin berat. Uang tetap datang, tapi setiap lembar terasa seperti beban dosa. Rudi mencoba salat, tapi begitu sujud, ia merasa seseorang menekan punggungnya kuat-kuat hingga hampir patah. Kadang suara perempuan itu muncul saat azan maghrib. "Jangan tinggalkan aku, Rudi. Darahmu sudah milikku." Wulan akhirnya memutuskan membawa anaknya menginap di rumah ibunya di kampung sebelah. "Aku nggak tahan lagi, Mas. Rumah ini bukan rumah, tapi neraka." Rudi tak menahan. Ia hanya menatap kosong. Ketika mereka pergi, ia merasa separuh jiwanya ikut lenyap. Tapi di saat yang sama, rumah itu terasa hidup, seperti ada yang senang karena kini hanya ada satu korban tersisa. Malam itu, Rudi sendirian. Dan dari jendela, suara langkah kaki perempuan terdengar mendekat perlahan, diiringi bisikan lirih. Sendirian lebih baik, lebih mudah untuk diambil. Ia menutup telinga, menjerit sekuatnya. Tetapi suara itu tidak berhenti. Rumah kecil di Bekasi itu kini menjadi panggung kutukan. Tempat di mana kekayaan berubah menjadi mimpi buruk. Dan rejeki 10 juta per hari hanyalah tanda awal dari pembayaran yang jauh lebih mahal. Jiwa manusia. Anda bilang, malam itu Bekasi diguyur hujan deras. Petir sesekali menyambar langit, menyorot rumah Rudi yang kini tampak seperti bayangan hitam di tengah kampung. Sejak Wulan dan anaknya pergi, rumah itu sunyi, tapi kesunyian itu justru terasa seperti hidup, seperti ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Rudi duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Sudah 3 hari ia tidak tidur nyenyak. Di meja, tumpukan uang 10 juta kembali muncul, kini disertai noda darah segar di ujungnya. Ia tak berani menyentuhnya, tapi uang itu seperti punya nyawa sendiri. Setiap kali ia mencoba menjauh, amplop itu bergeser sedikit demi sedikit, seolah mendekatinya. Ia memutuskan untuk membakar semua uang itu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek dan melemparkannya ke tumpukan amplop. Api menyambar cepat, tapi hanya dalam beberapa detik, api padam dengan sendirinya. Uang itu utuh kembali, bahkan terlihat lebih bersih, seperti baru dicetak. Rudi terduduk lemas. "Aku nggak bisa keluar dari ini," bisiknya. Tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka pelan, diiringi angin dingin yang membuat lilin di meja bergoyang. Dari kegelapan, terdengar langkah kaki pelan. Kemudian suara tawa lembut perempuan. "Kenapa dibakar, Rudi? Bukankah kau suka uang itu?" Rudi berdiri, tubuhnya kaku. "Cukup, aku nggak mau lagi. Aku udah bayar dengan darah ayam, kambing, apalagi yang kamu mau." Suara itu semakin dekat. "Darah manusia, itu janji yang kau buat." Dari balik kegelapan, sosok Nyi Kinasi muncul. Rambutnya terurai panjang, wajahnya setengah membusuk, dan matanya merah menyala. Gaunnya basah meneteskan air rawa, tapi dari tubuhnya tercium aroma bunga Kamboja yang kuat. Ia mendekat perlahan, sementara Rudi mundur sampai punggungnya menabrak dinding. "Aku nggak janji apa-apa. Aku cuma minta rezeki," teriak Rudi. Nyi Kinasi tersenyum. "Kau meminta tanpa membaca, tapi darahmu sudah menandatangani perjanjian itu. Kini waktunya membayar. 1 jiwa. Cukup untuk 7 kali 7 hari lagi." Rudi menutup telinganya, berlari ke kamar. Ia mengunci pintu, berusaha membaca doa dengan suara keras. Tapi lidahnya terasa berat. Kata-kata seperti tercekat di tenggorokan. Lampu kamar berkedip, dan di cermin dekat lemari, bayangan Nyi Kinasi muncul lagi. Kali ini lebih dekat, tersenyum lebar. "Kalau kau tak mau memberi, maka aku akan mengambil." Cermin itu retak perlahan, lalu pecah berderak. Rudi menjerit dan berlari keluar rumah. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia terus berlari tanpa arah. Ia merasa di belakangnya ada langkah-langkah mengikuti. Cepat,
ringan, tapi jelas. Sesekali terdengar suara tawa melengking menembus hujan. Ia berhenti di sebuah warung kosong di pinggir jalan. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil. Dalam pantulan kaca jendela warung, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjangnya menutupi wajah, bajunya putih basah dan dari sela rambutnya meneteskan darah. Rudi berbalik cepat, tapi sosok itu sudah menghilang. Ia memegangi dada, jantungnya berdebar keras. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Saat ia kembali ke rumah menjelang subuh, halaman rumahnya dipenuhi daun kamboja basah, menumpuk seperti karpet. Bau bunga itu begitu menyengat hingga membuatnya mual. Di tengah tumpukan daun itu berdiri sesajen dari janur dan darah ayam yang masih segar, padahal ia tak pernah membuatnya. Di atas sesajen itu ada sehelai rambut panjang milik perempuan. Rudi tahu itu bukan peringatan. Itu tanda bahwa waktunya hampir tiba. Hari-hari berikutnya, tubuh Rudi mulai berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali melihat bayangan sendiri di kaca, ia merasa seperti sedang melihat orang lain. Kadang bayangan itu tersenyum bahkan saat ia sendiri sedang menangis. Ia mencoba menghubungi Wulan, tapi nomornya tak aktif. Ia pergi ke rumah mertuanya, tapi rumah itu kosong. Menurut tetangga, Wulan dan anaknya pergi sejak seminggu lalu dan tidak memberi kabar. Rudi semakin hancur. Ia pulang dengan tubuh lemas dan kepala penuh bisikan. Di jalan pulang, ia merasa setiap orang yang menatapnya berbicara pelan, seolah membicarakan kutukannya. Itu yang katanya kaya mendadak. Katanya punya pesugihan. Istrinya kabur, rumahnya angker. Bisikan-bisikan itu membuatnya nyaris gila. Malamnya, Rudi mencoba tidur dengan menyalakan semua lampu. Tapi tepat pukul 3, semua lampu padam bersamaan. Dari dapur, terdengar suara panci jatuh, lalu langkah kaki berjalan ke arahnya. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah, Rudi bangkit mengambil golok dari bawah meja. "Jangan dekati aku," teriaknya. Tapi langkah itu terus maju, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Dari celah pintu terlihat bayangan perempuan berdiri diam. "Siapa kamu?" Rudi menjerit. Tidak ada jawaban, hanya suara napas pelan dan aroma kamboja yang semakin kuat. Ia membuka pintu perlahan, dan di depan sana berdiri sosok Wulan dengan wajah pucat, mata kosong, dan darah menetes dari mulutnya. "Lan!" bisiknya. Tapi begitu ia menyentuh bahu istrinya, tubuh itu roboh ke lantai dengan suara berat. Wulan tak bergerak, darah mengalir deras dari dadanya. Rudi panik, mengguncang tubuh itu sambil berteriak, "Wulan, bangun Lan, aku enggak sengaja." Namun dari belakangnya suara tawa panjang menggema. Nyi Kinasi berdiri di ambang pintu, menatap Rudi dengan mata menyala. "Sudah kukatakan, jika kau tak memberi, maka aku akan mengambil." Rudi berteriak histeris, memeluk tubuh istrinya sambil menangis. Ia tak tahu apakah ini nyata atau mimpi. Ketika polisi datang keesokan harinya, mereka menemukan Rudi sendirian di ruang tamu, memeluk udara kosong. Tidak ada mayat, tidak ada darah, hanya tumpukan bunga kamboja di lantai. Tapi di pojok ruangan, polisi menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Coretan darah di dinding bertuliskan 1 jiwa sudah diambil. 7 hari lagi, darah berikutnya. Rudi kini benar-benar kehilangan kewarasan. Ia duduk di pojok rumah sambil terus bergumam, "Aku cuma mau rejeki, bukan darah. Aku cuma mau rejeki." Namun setiap pagi, uang 10 juta itu tetap muncul di mejanya. Bersih terhitung rapi, seolah Nyi Kinasi sedang tersenyum dari balik dunia yang tak terlihat, memastikan bahwa perjanjian mereka belum selesai. Dan malam-malam berikutnya, suara tawa perempuan itu kembali datang. Kali ini lebih dekat, berbisik di telinganya. "Kau masih hidup, Rudi. Berarti masih bisa membayar." Anda bilang. Sudah lebih dari seminggu sejak malam berdarah itu. Rumah Rudi kini menjadi rumah kematian. Sunyi, lembab, dan berbau busuk seperti tanah basah yang lama tak dijemur matahari. Tak ada lagi Wulan, tak ada suara tawa anaknya. Hanya Rudi.
Duduk di kursi rotan retak menatap kosong ke lantai yang masih menyisakan bekas noda merah samar. Ia jarang keluar rumah. Si warga sudah mulai berbisik-bisik mengatakan bahwa Rudi gila. Ada yang bilang ia kesurupan setan rawa. Ada pula yang percaya bahwa ia telah membunuh keluarganya sendiri, lalu menyembunyikan mayat mereka di bawah rumah. Polisi sempat datang, tapi tak menemukan apapun selain bau busuk, bunga Kamboja, dan tumpukan amplop berisi uang yang jumlahnya terus bertambah setiap hari. Setiap kali Rudi mencoba membuang uang itu, amplopnya selalu muncul lagi. Entah di meja makan, di bantal, atau di saku celananya. Bahkan pernah ia buang ke kali, tapi keesokan harinya uang itu sudah tersusun rapi di atas piring makan, seolah seseorang mengantarkannya kembali. Hari demi hari pikirannya semakin kacau. Kadang ia mendengar suara anaknya memanggil dari kamar. Kadang terdengar Wulan bernyanyi pelan di dapur. Tapi setiap kali ia menoleh, ruangan kosong, hanya udara dingin yang membelai kulitnya. Sampai suatu sore ketika hujan turun deras, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Rudi membuka dengan mata waspada. Di depan berdiri seorang lelaki tua berpeci hitam, membawa tas kain lusuh dan tongkat kayu. "Assalamualaikum," sapa lelaki itu dengan suara berat. "Saya Ustaz Zain. Ada yang melapor padaku tentang rumah ini. Katanya ada yang butuh pertolongan." Rudi terpaku. Suara itu terdengar lembut, tapi dalam hatinya muncul rasa takut. Saya nggak butuh apa-apa, Ustaz. Rumah ini nggak ada masalah." Ustaz Zain menatapnya dalam lalu melangkah masuk tanpa diminta. "Kamu butuh pertolongan, nah. Aura rumahmu berat sekali. Ini bukan rumah, tapi tempat persinggahan makhluk." Rudi menelan ludah. Saya cuma salah langkah, Ustaz. Saya cuma pengen hidup layak. Dan kau menukar hidup layak itu dengan darah," kata Ustaz Zain lirih. "Kau sudah memanggilnya, bukan? Nyi Kinasih." Nama itu membuat tubuh Rudi gemetar. "Ustaz tahu dari mana? Aku sudah lama dengar tentangnya." Dia bukan sembarang arwah, tapi penjaga rawa tua yang pernah dijadikan tempat pesugihan sejak puluhan tahun lalu. Dia menuntut darah, bukan doa. Siapapun yang memintanya membantu tak akan mati miskin, tapi juga tak akan mati dengan tenang. Rudi menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Saya nggak tahu harus gimana. Kalau saya berhenti, dia ngancam mau ambil nyawa saya." Ustaz Zain menghela napas panjang. "Perjanjianmu tidak bisa diputus dengan mudah, tapi bisa ditebus dengan syarat kau mengaku dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Kau harus siap kehilangan segalanya, bahkan nyawamu, agar keluargamu bebas." Rudi terdiam lama. Dalam hatinya ada perang antara keinginan untuk hidup dan rasa bersalah yang membunuh perlahan. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Kalau itu satu-satunya cara, saya siap, Ustaz." Malam itu, Ustaz Zain memulai ritual pemutusan perjanjian. Rumah itu dipenuhi aroma minyak wangi dan asap dupa yang samar. Di ruang tengah, Ustaz membacakan ayat-ayat panjang, sementara Rudi duduk bersila dengan tubuh gemetar. Lilin-lilin menyala di 4 penjuru rumah, menerangi ruangan yang terasa semakin menegang. Pada ayat ke-7, angin tiba-tiba bertiup dari arah belakang rumah. Pintu bergoyang keras dan salah satu lilin padam. Rudi mulai menangis tanpa sadar. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki perempuan. Ustaz Zain terus membaca doa, suaranya meninggi. Namun langkah itu semakin dekat. Lalu terdengar suara tawa, panjang, menggema dan menusuk telinga. Dari bayangan pintu muncul sosok Nyi Kinasih. Wajahnya hancur separuh, matanya merah menyala. "Berani kau memutus janji, Rudi?" Rudi menutup wajahnya berteriak, "Aku nggak mau lagi. Aku nyesel." Nyi Kinasih tertawa lebih keras. "Terlambat. Darah sudah jadi pengikat. Kau pikir doa bisa menghapus sumpah darah?" Ustaz Zain berdiri mengangkat tangannya. "Kau makhluk terkutuk. Dengan izin Allah, aku usir kau dari tubuh dan rumah ini." Dia membaca ayat kursi keras-keras, sementara Rudi menjerit kesakitan. Dari hidung dan telinganya keluar darah segar. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memutih. Suara perempuan itu berubah menjadi jeritan panjang. "Kalau aku pergi, aku bawa jiwanya." Lilin-lilin padam serentak. Rumah bergetar seperti diguncang gempa. Ustaz terus membaca doa, suaranya bergetar tapi tak berhenti. Tiba-tiba terdengar letupan keras dari arah dapur. Ketika lampu menyala kembali, Nyi Kinasih lenyap. Tapi Rudi tergeletak di lantai. Tubuhnya pucat seperti mayat. Nafasnya lemah, namun matanya menatap ke arah atap, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. "Dia nggak pergi, Ustaz.
Dia di sini. Ustaz Zain memeriksa nadi Rudi. Masih berdetak, tapi kulitnya dingin sekali. Kau harus bertahan. Aku akan datang lagi besok. Jangan sentuh uang itu dan jangan keluar rumah malam ini. Tapi malamnya, Rudi tak bisa menahan diri. Suara itu datang lagi, lembut menggoda, memanggil namanya dari luar jendela. Rudi, kau masih hidup. Kenapa menolak aku? Kau tahu hidupmu takkan lama tanpa bantuanku. Ia menutup telinga, tapi suara itu berubah menjadi suara anaknya. Ayah, ayah tolong aku. Di sini gelap ayah. Hatinya hancur. Ia berjalan keluar rumah tanpa sadar, mengikuti suara itu. Di halaman, kabut putih tebal menutupi pandangan. Dari tengah kabut muncul sosok kecil mirip anaknya, melambai. Ayah, sini. Rudi berlari memeluk sosok itu. Namun tubuh itu dingin, lembek. Dan saat ia melihat wajahnya, yang ia peluk bukan anaknya melainkan Nyi Kinasih, yang tertawa dengan wajah separuh busuk. Aku bilang apa? Kau tak bisa lari, Rudi. Jeritannya menggema panjang malam itu. Keesokan paginya, warga menemukan Rudi tergantung di ruang tamunya. Matanya terbuka lebar, dan di bawah kakinya berserakan bunga Kamboja. Di meja uang 10 juta tersusun rapi bersama secarik kertas bertuliskan, "Jangan pernah minta pada gelap, karena yang kembali hanya kematian." Dan sejak hari itu, setiap tanggal 7, warga sekitar rumah itu mendengar tawa perempuan di antara hujan. Diikuti munculnya aroma Kamboja dan uang basah yang terselip di pintu rumah kosong itu. Seolah perjanjian antara manusia dan setan masih belum benar-benar berakhir. Anda bilang, hujan turun sejak sore, membasahi gang sempit di sekitar kontrakan Rudi. Langit Bekasi malam itu tampak pekat, tanpa bintang, seolah bumi sedang menahan napas. Di dalam rumah, Rudi duduk memeluk lutut di ruang tamu yang remang. Ustaz Rahman sudah pergi, meninggalkan dupa yang masih mengepul, dan air doa yang belum sempat digunakan. Wulan diam di kamar, tak bicara sepatah kata pun sejak kejadian kerasukan semalam. Dan anak mereka, Rara, tertidur lelap setelah berhari-hari demam tanpa sebab. Namun suasana malam itu aneh. Setiap beberapa menit Rudi mendengar suara seperti seseorang mengetuk dinding dari arah luar. Kadang terdengar di dapur, kadang di atap. Lalu sunyi, lalu terdengar lagi. Kali ini disertai suara tawa lirih yang begitu dikenalinya. Tawa perempuan itu, suara yang dulu hanya muncul di mimpinya kini nyata di telinganya. Ia mencoba menyalakan murotal dari ponsel, tapi layar tiba-tiba berkedip lalu mati. Listrik masih menyala, tapi lampu redup berkedip seperti lilin hampir padam. Angin masuk dari celah jendela, membawa aroma bunga Kamboja yang tajam dan menyengat. Rudi berdiri, menutup hidungnya. Namun aroma itu justru makin kuat. Dari kamar terdengar suara Wulan memanggil pelan. "Mas," suaranya berat, serak, tapi lembut seperti bukan dirinya. Rudi segera berjalan ke kamar. Namun langkahnya melambat saat melihat bayangan di bawah pintu. Bayangan dua sosok. Padahal di dalam hanya ada Wulan. Ia membuka pintu perlahan. Wulan duduk di tepi ranjang. Rambut tergerai menutupi wajah, tubuhnya menggigil. Di sampingnya Rara terbaring tak bergerak. "Wulan, kamu kenapa?" tanya Rudi pelan. Istrinya mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan matanya merah seperti menahan tangis. Tapi senyum di bibirnya begitu aneh. Bukan senyum manusia yang bahagia, melainkan seperti senyum makhluk yang sedang menunggu korban. "Aku sudah bicara dengan dia," bisik Wulan. "Dia bilang waktunya tiba." Rudi mendekat, berusaha menenangkannya. "Apa maksudmu, Lan? Siapa yang kamu maksud?" Namun sebelum sempat menjawab, Rara tiba-tiba bangkit duduk. Anak itu menatap ke arah Rudi dengan mata kosong. Dari bibir kecilnya keluar suara perempuan dewasa, lirih dan bergema. "Sudah kuberi rezeki, tapi kau tidak menepati janji." Rudi mundur 2 langkah. "Astagfirullah. Rara, anak. Itu bukan kamu ya?" Anak itu tertawa pelan. Wulan berdiri, tubuhnya menegang, lalu menunduk seperti sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. "Mas," suara Wulan berubah berat, bergema. "Kau sudah menikmati uangnya. Sekarang waktunya membayar." Tiba-tiba seluruh lampu padam, gelap total. Dari luar angin berdesir kencang, disertai suara daun-daun kering beterbangan. Di tengah kegelapan itu Rudi mendengar langkah kaki yang menyeret dari dapur menuju ruang tamu. Lalu suara benda jatuh, piring pecah dan tawa panjang yang menggema dari seluruh penjuru rumah.
Rudi berlari keluar kamar mencari sumber suara. Tapi begitu membuka pintu, udara dingin menerpa wajahnya. Dan di ruang tamu, ia melihat genangan air hitam melingkar di lantai, seperti lumpur rawa yang baru menguap. Dari genangan itu muncul tangan putih pucat dengan kuku panjang berlumur darah. 1, 2, 3 tangan, diikuti sosok perempuan berambut panjang keluar perlahan. Wajahnya rusak, bibirnya sobek dan matanya kosong. Rudi berteriak sekuat tenaga, mundur menabrak dinding. Tapi makhluk itu hanya tersenyum, lalu menunjuk ke arah kamar. Yang pertama dia ambil adalah anakmu, katanya dengan suara yang serak dan bergaung. Rudi kembali ke kamar, tapi Rara sudah tidak ada di tempat tidur. Di lantai hanya ada boneka kecil milik Rara yang kini basah dan penuh lumpur. Wulan masih berdiri di pojokan. Kini tubuhnya menunduk dan bergetar hebat. "Mas, tolong aku," katanya di sela tangis. Tapi di tengah tangisnya, ia tiba-tiba mendongak, menatap Rudi dengan mata putih kosong, lalu tertawa keras. Sudah terlambat. Rudi melompat ke arahnya, mencoba mengguncang tubuh istrinya. Tapi dari dalam tubuh Wulan keluar suara lain. Suara perempuan yang sama seperti dari rawa. "Kau bisa pergi, Rudi, tapi rezekimu tinggal di sini." Tiba-tiba seluruh rumah berguncang. Pintu berderak, kaca pecah, dan dari atap mengalir air hitam yang menetes seperti darah. Rudi berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hujan deras mengguyur tubuhnya. Namun dari belakang terdengar jeritan panjang, bercampur tawa yang menggema ke seluruh gang. Ia terus berlari menuju jalan besar, tapi di setiap langkah ia merasa tanah di bawahnya berubah lembek seperti lumpur. Saat melihat ke bawah, ia sadar kakinya sudah terbenam di genangan hitam yang sama seperti di rumah. Dari genangan itu muncul tangan-tangan pucat yang menariknya perlahan ke bawah. Ia berteriak memanggil nama anak dan istrinya, tapi suara tawa perempuan itu makin keras, memenuhi seluruh udara. Lalu semuanya hening. Keesokan paginya warga sekitar menemukan kontrakan Rudi kosong. Bau busuk menyengat dari dalam rumah. Di lantai berserakan uang lusuh bernilai jutaan rupiah, sebagian basah dan berlumpur. Tidak ada tanda-tanda Rudi, Wulan, atau Rara. Namun warga yang lewat malam itu bersumpah mendengar suara perempuan menangis dari arah rumah, bersahutan dengan tawa panjang yang tak pernah berhenti hingga menjelang subuh. Dan di pinggir rawa belakang pabrik lama, seseorang menemukan ponsel Rudi, menyala sendiri, menampilkan notifikasi transfer sebesar 10.000. Layar ponsel berkedip, dan di bawah notifikasi itu ada pesan masuk tanpa nama pengirim. "Terima kasih sudah memenuhi janji. Rudi, sampai jumpa di malam Jumat Kliwon berikutnya." 3 hari setelah kejadian malam itu, kontrakan Rudi resmi disegel oleh warga. Tak ada yang berani mendekat. Bau anyir yang aneh terus keluar dari celah pintu meski rumah sudah kosong. Dan setiap malam Jumat, suara tangisan perempuan masih terdengar samar dari arah dalam rumah itu. Warga sekitar menyebutnya rumah darah. Bahkan tukang ojek online yang biasa melintas memilih memutar arah jika kebetulan melewati geng itu selepas maghrib. Polisi sempat datang untuk memeriksa, tapi hasilnya membingungkan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ada darah, hanya genangan air hitam di beberapa sudut lantai. Uang tunai senilai belasan juta rupiah berserakan di dalam rumah. Sebagian basah seperti habis direndam di air rawa. Dari ponsel yang ditemukan di pinggir rawa belakang pabrik, polisi menemukan catatan transaksi misterius yang masuk setiap hari dengan jumlah tetap ribu-ribu tanpa identitas pengirim. Wulan, Rudi dan anak mereka tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak kendaraan, tidak ada laporan keberangkatan ke luar kota. Semua hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Namun kisah itu tidak berakhir di sana. Beberapa minggu kemudian, seorang pria muda bernama Bagas datang menyewa kontrakan itu. Ia bekerja di pabrik plastik daerah Tambun dan tertarik karena harga sewanya sangat murah. Saat ditanya kenapa murah, pemilik kontrakan hanya menjawab pendek, "Rumah itu ada sejarahnya, tapi kalau kamu berani silakan." Bagas menganggap semua itu cuma takhayul. Ia bahkan menertawakan cerita warga tentang kuntilanak rawa Bekasi. Malam pertama ia tidur di sana, tak ada yang aneh. Tapi malam kedua ia mendengar suara air menetes dari dapur. Ketika diperiksa, lantainya basah oleh lumpur hitam dan tercium bau bunga Kamboja yang menyengat. Di dinding dapur yang menemukan goresan seperti kuku membentuk kalimat samar,
Rezeki sudah kuberi. Bayar dengan nyawa. Bagas panik dan keluar rumah, tapi begitu sampai di depan pintu, ia melihat seorang perempuan berdiri di tengah gang. Rambut panjang, baju putih, kaki tak menyentuh tanah. Wajahnya menunduk, tapi Bagas tahu ia tersenyum. Suara tawa lirih terdengar dari segala arah. Keesokan paginya, warga menemukan pintu kontrakan itu terbuka lebar. Bagas tak ada. Di dalam rumah hanya ada selembar uang 100.000 yang basah. Dan di pojokan ruang tamu, ponsel milik Bagas yang menampilkan pesan WhatsApp baru. Pesan itu dikirim dari nomor tak dikenal, hanya berisi satu kalimat. Selamat datang di bisnis penghasilan 10 juta per hari. Berita tentang kontrakan setan di Pengasinan menyebar cepat di media sosial. Banyak kanal horor YouTube datang meliput. Beberapa bahkan menginap semalam untuk membuktikan kebenarannya. Dari salah satu video, seorang konten kreator mengaku merekam suara perempuan tertawa tepat pukul 12 malam. Dalam rekamannya terdengar juga suara pria berkata pelan, "Lan, tolong aku." Tapi ketika diputar ulang keesokan harinya, suara itu hilang. Digantikan dengan suara berisik seperti air bergolak. Di sisi lain, akun media sosial milik Rudy, yang dulu aktif menawarkan kerja sama bisnis online, tiba-tiba aktif kembali setelah lama tidak ada aktivitas. Akunnya memposting status baru. Rezeki bisa datang dari mana saja, tapi jangan tanya dari mana asalnya. Postingan itu disertai foto sebuah rumah kontrakan dengan tulisan di caption, "Dikontrakan kembali, murah, cocok untuk keluarga kecil." Kolom komentarnya penuh dengan pengguna yang penasaran. Sebagian menuduh akun itu diretas, sebagian lainnya mengaku melihat Rudy masih hidup dan bekerja di proyek dekat Kalimalang. Namun setiap kali seseorang mencoba menghubunginya lewat pesan pribadi, mereka tak pernah mendapat balasan. Hanya centang satu. Beberapa bulan berlalu, rumah itu kembali disewa oleh keluarga baru. Sepasang suami istri dan seorang anak perempuan kecil. Awalnya mereka tidak tahu cerita di balik rumah itu, tapi pada malam pertama mereka pindah, anak perempuan mereka berteriak histeris karena melihat seorang tante duduk di kursi ruang tamu sambil tersenyum. Ibu anak itu menenangkan dan berkata mungkin hanya mimpi. Namun keesokan paginya mereka menemukan uang 10 juta rupiah dalam amplop di depan pintu, tanpa nama pengirim. Sang suami, yang bekerja sebagai sopir truk, mengira itu bonus atau salah kirim, tapi tak ada siapapun yang mengaku. Ia pun menyimpan uang itu tanpa berpikir panjang. Sejak hari itu, rezeki mereka mulai mengalir deras. Orderan lancar, dagangan ramai, bahkan utang lama tiba-tiba dilunasi orang. Namun setiap malam Jumat, rumah itu selalu bergetar pelan. Dan dari arah dapur terdengar suara perempuan menangis, bersahutan dengan tawa panjang yang bergema sampai dini hari. Suatu ketika, anak kecil itu bertanya pada ibunya, "Bu, tante yang sering duduk di ruang tamu itu, kenapa rambutnya selalu basah?" Sang ibu terdiam. Tak lama kemudian, ia mendengar bisikan halus di telinganya. Suara perempuan yang sama dengan yang dulu terdengar di rumah Rudy. "Karena aku baru keluar dari rawa." Sejak malam itu, keluarga baru itu pun hilang tanpa jejak. Rumah tersebut akhirnya dikosongkan untuk selamanya. Warga menutup akses ke gang kecil menuju sana, menanam pohon pisang di depan pintu sebagai penolak bala, dan melarang siapapun mendekat pada malam Jumat. Namun legenda itu tidak berhenti. Di dunia maya, akun-akun baru bermunculan dengan nama Rudy Official, 10 juta per hari, atau Pesugihan Rawa Bekasi. Mereka menawarkan peluang bisnis cepat kaya dengan slogan yang sama. Rezeki datang setiap hari tanpa kerja keras. Beberapa orang mengaku berhasil, namun beberapa lainnya menghilang tanpa kabar setelah menerima bonus pertama. Hingga kini, belum ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Tapi orang-orang Bekasi tahu satu hal. Jika kau mendengar suara perempuan tertawa di tengah malam di sekitar rawa belakang pabrik lama, jangan menoleh ke belakang, karena mungkin di sanalah penunggu pesugihan sedang mencari korban baru untuk melanjutkan perjanjian yang tak pernah selesai. Dan di dunia yang serba cepat dan rakus akan uang ini, selalu ada yang cukup nekat untuk berkata, "Cuma ritual kecil, yang penting dapat 10 juta per hari." Itulah kalimat terakhir yang akan mereka ucapkan sebelum namanya hilang dari daftar manusia hidup. Anda bilang,